Konsep tadi, konsep dasar adalah iman keyakinan. Kalau Nabi sudah melakukan sesuatu pasti benar. Kalau salah pasti dikoreksi. Ya, kalau salah pasti dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika ya ini sedikit ngulik-ngulik teman-teman mungkin dokter anak di sini gitu ya. Nabi itu kan melakukan tahnik. Tahnik tahu ya? Bayi baru lahir, ya, bayi baru dilahir, kemudian sama bapaknya atau orang soleh bagusnya yang mulutnya terjaga artinya apa? Nggak ada infeksi, nggak ada apa, tentunya seperti itu harusnya itu diambil kurma, dikunyah-kunyah, diambil serpihan kurma tadi, hancurannya itu, ya, untuk dilekatkan pada langit-langit palatumnya si bayi tadi. Buat dimakan bayi bukan sebenarnya, ya. Tidak mungkin juga bayi itu bisa nelan kan, tapi sebenarnya itu lagi transfer bakteri. Teman saya meliti tentang, dia seorang dokter atau angkatan dengan saya, dia dokter patologi anatomi, dia katakan ini canggih banget nih, ya, canggih banget yang dilakukan Nabi itu, ya. Bahkan beberapa sahabat itu yang subhanallah ya, itu minta kepada Nabi SAW untuk ditahnik anaknya. Kalau Nabi sudah melakukan itu kan nggak mungkin salah, harusnya sains menjelaskan, bukan kita menentang. Nabi nggak mungkin salah, konsepnya begitu, ya. Sebagaimana ada juga di mana Rasulullah SAW yang pernah saya tulis, yang kemarin saya tulis beberapa hari sebelum ini, ada telaga di dekat masjidnya Kuba itu, ya. Telaga itu dulunya nggak bisa diminum airnya, sama sekali. Lalu Nabi ludahin telaga tadi, dan telaga itu berubah rasanya. Ini kan canggih banget bakterinya Nabi, gitu kan, seperti itu. Bahkan beberapa sahabat itu ketika ada luka segala macam, itu Nabi meludahin, ya. Ludahin beliau, ya, para sahabat tadi itu, dan akhirnya sembuh dengan izin Allah, ya. Jadi kalau berarti boleh dong kalau kita ngobati orang kita ludahin, kalau bagus mulutnya. Maka dalam Islam urusan mulut itu ya dijaga sangat luar biasa. Kenapa? Apa buktinya? Lihat, kata Nabi SAW, jika tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, maka aku wajibkan mereka untuk bersiwak setelah habis wudhu. Itu yang pertama. Jika tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan mereka bersiwak sebelum sholat. Berapa kali kita bersiwak? Ya, saya kemarin beberapa waktu bertemu dengan seorang dokter, dia dokter gigi, dosen di UNER. Dia presentasi tentang siwak di Turki. Dia bilang, tidak bisa dok, dia bilang, tidak bisa bahan kimia organik yang ada pada siwak ini dimasukkan pada pasta gigi semua, nggak bisa, dia bilang, terlalu banyak, dia bilang. Itu sebabnya Nabi SAW menjelaskan, ya, salah satu yang dicintai Allah, yang Allah ridho adalah dengan bersiwaknya seseorang, ya. Bahkan kalau dari tubuh kita ini kan yang paling paling jarang ya, semua bagian mungkin pernah dipijit ya, kepala sampai ujung kaki segala macam, tapi kan bagian yang jarang kita pijit mana? Gusi. Siwak itu ternyata saya ada dikirim paper yang sama beliau atau jurnal, saya nggak tahu lah, itu ada namanya gum massage menggunakan siwak. Dan ternyata seluruh isi mulut kita ini kan terkoneksi sama otak kan. Wajar umat Islam zaman dulu itu mereka pintar-pintar karena mulutnya terjaga, otaknya terjaga, jantungnya terjaga. Itu masya Allah ya. Maka siwak menjadi salah satu disebutkan salah satu kebiasaannya para nabi, atau Nabi SAW menyebutkan bahwa salah satu sunnahnya Rasulullah SAW.